Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku Indri Yuliasari. Nah, di video kali ini aku akan membahas pertanyaan seputar rujukan. Video kali ini sederhana aja ya, aku bikin slide-nya kayak gitu. Yang penting kalian bisa dengar suaraku. Di sini cuma ada 2 pertanyaan yang akan aku jawab, teman-teman. Nah, langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, maaf Kak, bukannya kecelakaan BPJS tidak bisa cover ya? Kecelakaan adalah suatu kejadian kegawat daruratan. Nah, apabila seseorang kecelakaan dan dia memiliki BPJS, maka dia itu bisa dirujuk ke rumah sakit terdekat yang melayani BPJS, walaupun dia tidak meminta rujukan di Paskes pertama. Jadi langsung dibawa aja ke rumah sakit yang melayani BPJS, dia akan langsung ditangani di IGD. Karena dia termasuk kegawat daruratan. Jadi bisa teman-teman. Karena kan kecelakaan itu tidak memandang waktu dan tempat ya. Dan tidak bisa ke Paskes pertama untuk meminta rujukan. Tidak sempat waktunya. Jadi langsung aja dibawa ke rumah sakit, nanti rumah sakit masuk ke IGD. Pertanyaan kedua. Saya kemarin habis rawat inap di RS. Rawat inap karena asma, untuk kontrol disuruh minta rujukan ke puskes, tetapi ribet minta, tidak dikasih, alasannya ada poli paru di puskesmas. Padahal saya butuh obat tersebut hanya ada di RS. Kata dokternya obat tersebut tidak ada di puskesmas, tapi tidak dikasih rujukan. Teman-teman, sebenarnya pertanyaan ini masih ada hubungannya dengan pertanyaan yang pertama. Nah, jadi kemungkinan kakak ini masuk rumah sakit saat asmanya kambuh, lalu langsung dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit langsung masuk ke IGD, karena termasuk kegawat daruratan, teman-teman. Nah, jadi langsung ditangani di IGD. Setelah di IGD, lalu kakaknya ini disuruh untuk rawat inap di RS. Nah, seperti itu alurnya. Jadi kakaknya ini waktu pertama kali ke RS, dia tidak perlu rujukan karena dia termasuk golongan kegawat daruratan, asmanya kambuh kan. Nah, setelah rawat inap membaik, itu kan boleh pulang. Nah, biasanya dokter memang menyuruh untuk kontrol lagi, misalnya minggu depan kayak gitu, disuruh ke rumah sakit lagi atau ke poli paru ya. Tetapi harus membawa surat rujukan dari Paskes pertama. Nah, kenapa jadi disuruh membawa surat rujukan? Karena itu sistem, teman-teman. Jadi dia bisa dilayani. Yang kedua itu kan tidak gawat darurat ya, karena kan dia itu kontrol kondisinya. Jadi dia harus punya surat rujukan dari Paskes pertama. Nah, itu minta ke Paskes pertamanya, misalkan puskesmas. Nah, ke puskesmas lah dia. Kebetulan puskesmas kakak ini memiliki poli paru ternyata. Nah, jadi si Paskes pertama ini tidak mau memberi rujukan itu sebenarnya dari sudut pandang Paskes pertama, karena mereka dianggap mampu dan mempunyai fasilitas untuk melayani si pasien ini. Jadi mereka merasa tidak perlu merujuk ke Paskes berikutnya karena mereka ada poli paru, seperti itu. Lain halnya misalkan mereka tidak memiliki poli paru, mereka akan merujuk ke rumah sakit lagi agar pasien ini bisa kontrol kondisinya. Nah, jadi itu alasan pertama dia tidak Paskes pertama tidak mau memberikan rujukan ke Paskes berikutnya. Apabila Paskes pertama, kalau dia memiliki fasilitas untuk menangani pasien tersebut tetapi dia masih merujuk ke Paskes berikutnya, biasanya bagian poli RS yang merujuk itu bakal menegur Paskes pertama, kok pasien ini dirujuk ke kami sih, padahal di tempat kamu kan ada fasilitasnya, kok dirujuk ke kami, overload nih pasiennya. Nah, kayak gitu. Dari sudut pandang Paskes pertama, kenapa mereka jadi tidak merujuk pasien ke Paskes berikutnya. Tetapi kadang itu pengobatan di Paskes pertama ini tidak selengkap di Paskes berikutnya di rumah sakit misalkan. Nah, itu membuat pasien merasa
aduh aku lebih baik berobat ke RS deh, dirujuk ke RS aja deh, kayak gitu. Contoh kayak kakak tadi, dia memerlukan obatnya itu ternyata tidak ada di puskesmas, sedangkan dia pengen obat itu, dia enaknya pakai obat itu. Nah, itu sebenarnya dikonsultasikan aja berdua sama dokter yang ada di eh, puskesmas di ruang paru tersebut. Dinego lah istilahnya, dok saya butuhnya obat itu, enak pakai obat itu, mendingan saya pakai obat itu, dan itu cuma ada di RS kan, gimana kalau saya diberi rujukan agar saya bisa diresepkan dokter di sana. Nah, eh, ngomong aja sih, kalau saran aku ngomong aja dari hati ke hati, biar dokternya juga mengerti keadaan pasien. Nanti setelah eh, dirujuk kan, jadi pas di rumah sakit itu, di RS itu, seandainya poli di rumah sakit itu bertanya kepada puskesmas kok pasien ini dirujuk, maka dokter yang ada di puskesmas bisa menjawab, oh ini pasiennya butuh obat dan obatnya ini kebetulan tidak ada di puskesmas. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman begitu penjelasannya. Mungkin kadang di paskes pertama itu tidak dijelaskan alasan detailnya karena mungkin keterbatasan waktu dan masih banyak yang antri, sehingga pasien menganggap, loh kok aku nggak dikasih rujukan kayak gitu. Padahal aku perlu nih kayak gitu ya teman-teman. Jadi sebagai pasien juga kalau misalkan merasa aku kayaknya butuh rujukan nih, katakan aja ke dokter keluhannya apa, dan apa saja yang dirasakan, dan juga sebaiknya juga sih paskes pertama atau dokter juga menjelaskan alasannya kepada pasien agar pasien juga tidak salah paham, dikira nanti memang pelit ngasih rujukan atau gimana kayak gitu. Eh, dan teman-teman, saranku kalau misalkan kalian kurang puas dengan pelayanan di paskes pertama kalian, kalian bisa pindah kok paskesnya ke puskesmas yang lain atau klinik yang lain yang kalian merasa cukup baik pelayanannya. Kalian bisa bertanya ke tetangga atau keluarga, di mana sih misalkan paskes yang dokternya ramah misalkan atau perawatnya ramah. Kalian tanyakan aja, kalau memang kalian dapat, pindah aja. Perpindahannya itu tiap 3 bulan sekali teman-teman, jadi kalian bisa pindah kok, 3 bulan kalian pindah. Nanti kalau kalian tidak merasa tidak cocok nih, kalian bisa pindah lagi tapi nunggu 3 bulan baru bisa pindah. Kayak gitu, pindahnya tuh melalui aplikasi sih biasanya. Kalau aku pindahnya melalui aplikasi aja, jadi nggak ribet ke kantor-kantornya. Tapi nggak bisa aku jelasin di video ini ya, kepanjangan, jadi itu aja sih saran dan masukan dari aku, semoga membantu. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan komen agar aku tambah semangat bikin videonya. Terima kasih.